Halo, selamat datang di We Counseling Clinic dan terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita pertama kali ini. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Terima kasih juga. Akhir-akhir ini saya merasa bingung dan juga tertekan. Seperti ada beban yang membuat saya sulit untuk berpikir jernih. Baiklah, terima kasih sudah berbagi. Bisa ceritakan lebih detail lagi apa yang membuat kamu tertekan? Saya merasa hidup saya tuh seperti nggak jelas. Kadang saya bertanya, apakah jalan saya ini udah benar atau tidak? Saya juga sering mengikuti harapan orang lain, bukan keinginan dari diri saya sendiri. Itu pertanyaan sangat penting. Kita percaya bahwa setiap orang itu punya potensi dan kebebasan memilih jalan hidupnya. Bagaimana kamu biasanya menjawab pertanyaan itu? Nah, jadi saya itu merasa terjebak antara keinginan dan juga ekspektasi lingkungan. Perasaan itu umum sih dan berat memang. Perasaan itu tuh umum dan berat dan sering terjadi. Itu juga menekankan diri, aktualisasi diri, mengekspresikan siapa kita sebenarnya. Apa yang membuatmu merasa paling hidup atau bahagia? Mungkin seperti kamu membantu orang lain kah, atau mungkin melakukan hobi yang kamu senangi gitu, atau gimana? Jadi saya itu merasa paling hidup ketika saya itu membantu orang lain lewat kegiatan sosial dan juga menjadi sukarelawan. Tapi saya takut mengecewakan orang yang saya sayangi jika saya memilih jalan ini. Itu dilema yang sering dialami sih, menyeimbangkan kebutuhan diri dan tuntutan lingkungan yang tidak mudah. Jika boleh memilih tanpa takut, penilaian apa yang ingin kamu capai, maksudnya yang ingin kamu lakuin juga gitu. Jadi tuh saya ingin terus berkontribusi membantu orang lain, membuat perubahan positif di masyarakat. Tapi saya sering merasa ragu dan takut tidak mampu gitu. Oke. Rasa takut itu manusiawi. Rasa takut itu manusiawi. Setiap orang pasti punya rasa takut kan. Kita melihat keberanian untuk jujur pada diri sendiri sebagai langkah awal pertumbuhan. Bagaimana jika kita lihat rasa takut sebagai bagian dari proses, bukan penghalang? Saya belum memikirkan seperti itu. Selama ini saya merasa takut itu akan menghentikan saya. Rasa takut itu seiring waktu bisa dihentikan oleh kita, tapi kalau diubah bisa jadi tanda kita sedang berkembang keluar dari zona nyaman. Kita bisa belajar menerima ketakutan itu tanpa dikendalikan. Jadi bagaimana menerima rasa takut itu tanpa membiarkan ia mengendalikan saya? Bagaimana caranya? Oke. Dengan mengenali diri sih. Ya, dengan mengenali diri, mengakui perasaan itu, lalu melangkah sedikit demi sedikit. Misalnya, dengan mulai ikut kegiatan sosial, kecil-kecilan, tanpa fokus pada hasil dulu, tapi pada proses belajar dan memberi manfaat gitu. Kamu jangan pandang hasilnya seperti apa, tapi kamu lihatlah proses yang kamu lakuin di kegiatan sosial itu seperti apa dan
manfaatnya seperti apa, dan hal pelajaran yang bisa kamu dapatkan itu nanti seperti apa gitu. Saya bisa mencoba. Kadang saya lupa proses itu penting. Betul, itu menekankan kapasitas tumbuh lewat pengalaman, menerima diri sendiri, memberi ruang potensi terbaik muncul. Dan sekarang bagaimana perasaanmu? Saat ini saya merasa lega, seperti ada cahaya yang mulai menerangi kebingungan saya gitu. Itu sangat berarti menemukan pencerahan gitu ya dalam kegelapan. Adalah perjalanan hidup. Ada langkah kecil yang ingin kamu ambil setelah sesi ini? Setelah ini saya ingin aktif dalam kelompok sosial dan juga mulai membantu satu kegiatan sukarelawan setiap minggu tanpa khawatir hasilnya bagaimana nantinya. Apa yang kamu katakan itu langkah baik juga. Ingat, kamu itu nggak sendiri. Masih ada beberapa banyak teman-teman kamu, saudara kamu yang bisa membantu kamu gitu. Perjalanan ini tuh unik untuk setiap orang. Yang penting kamu itu berani aja pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri. Kalau kita itu bisa eksplorasi bersama gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri sesi ini. Soalnya udah mau 1 jam, saya ada kelas lagi. Sepertinya cukup itu aja. Terima kasih banyak. Saya merasa didengar dan dimengerti. Ini seperti sesuatu yang jarang saya rasakan gitu. Mendengarkan penuh perhatian itu adalah kunci yang dimana itu mungkin sudah cukup ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih sudah hadir di Beacon Counseling Clinic. Tetaplah terbuka pada perjalanan diri sendiri. Ini nanti bayarnya di kasir sana. Baik, terima kasih Pak.